أجمعين على خير الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك Enggak, belum. وفي حديث وفي خطبة رسول الله halaman 543 ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Yang ini. Isbah ya siapa Ar-Rahman iya kan aku kemarin sudah dibaca di dalam khutbahnya Rasulullah, ada penjelasan tentang alangkah bahagianya orang yang sibuk cacatnya sendiri, sibuk dengan cacatnya sendiri daripada si cacat-cacatnya orang lain. Halaman 543 543. Dan menginfakkan hartanya yang disahati dengan tanpa maksiat itu juga sangat bahagia sekali. Dan orang yang bareng campur, orang yang ahli fikih, ahli hikmah, menjauhi orang yang suka berbuat salah, suka berbuat maksiat, itu juga akan menjadi orang yang bahagia. Tuba liman dzalla fi nafsihi wa hasunat khaliqatuhu wa salahat sariratuhu wa azala 'anil nas syarruhu. Pujo kemayangan ade wong kang ngino awak dhewe ini, dia itu punya perasaan aku ki wong sing paling elek-elek wong, ningali wong tuwa yo iku wong iku wis luwih suwe oleh ibadah, aku cinembe. Ningali wong nom yo ngono, wong iku pantes ngerjakan kesalahan soalnya cek enom. Nek aku wis tuwek kok cek pantes ngerjakan kesalahan, berarti wong iku luwih apik wong aku.
Jadi punya perasaan badan saya ini orang yang jelek. Tapi dia itu berusaha untuk mempunyai akhlak yang bagus. Hatinya juga berusaha menjadi punya hati yang bagus. Dan dia menjauh dari manusia kejelekannya. Artinya dia kejelekannya, dia tidak pernah berbuat jelek pada orang lain. Itu adalah sangat bahagia orang yang seperti itu. Dalam pelajaran tasawuf, tarekat kan ngono. Badio sampean wong sing duwe perasaan, aku iki pangkate ana ngisore tapak kakine pira-pira wong. Jadi oleh ngesor ora duwe sifat ujub, ora duwe sifat sombong, tawadu. Ini namanya tawadu. Tuba liman amila bi ilmihi. Alangkah bahagianya tujuh kemayangan wong sing iso ngamalno ilmu. Wa anfaqal fadla mimali lan iso belanjakan diinfakaken leluwian saking hartanya. Jadi harta kalau lebih diinfakkan, padahal puasa nggak disimpan nabah. Jadi Iya, orang kakak makan itu biar kakak saya makan jadi orang paling kaya-kayanya daerah sini. Tidak ingin seperti itu. Kalau ada kelebihan akan diinfakkan. Wa amsakal fadla min qawlihi. Kalau dalam pembicaraannya dia itu tidak akan umbar ngomong. Jadi omongan-omongan yang nggak ada gunanya nggak akan diomongkan. Ngomong sak butuhe. Amsakal fadla min qawlihi. Wa wasi'athu sunnah. Itu fungsi dari bawana. Lan ngrubungi ingman apa as-sunnah perjalanan Rasulullah SAW. Dia selalu berusaha amalannya itu ada pegangannya karena ingin ngikut jejak Rasul. Walam yu'diha ila bid'ah, ora mbrentek marang barang kang anyar. Sunnah. Barang yang pada zaman Rasul tidak ada, dia itu tidak akan berbuat ada-ada. Perbuatannya ada pedomannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Bahagia sekali. Maka Ibnu Mas'ud ini ada khutbahnya Rasul seperti itu. Jadi secara tidak langsung dari khutbah ini kita juga dianjurkan. Semoga kita bisa melaksanakan. Maka anak sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, sahabat Ibnu Mas'ud, husnul wadi fi akhir zaman khairun min katsirin minal amal. Bagusnya pitutuh ing dalam akhir zaman
daripada akeh amal. Gimana cara mana tuh? Udah, udah. Jadi apa itu yang dikerjakan, apa itu yang diomongkan pada orang, itu merupakan Kan nggak tahu, petunjuk-petunjuk dia nggak tahu. yang ngambil dari Rasulullah. Karena dia Terus kalau dia hadis pas dia kata iya anur. hadis diperhatikan. Tampilannya itu aja. Artinya khairul min katsiril minal amal itu amal yang tidak Mana juga. ikut petunjuk Rasul. Apa ya? Amal yang Ada. petunjuk Rasul. Oh, enggak ada. Itu belum dia. Waqala lan dawuh sapa Ini belum dia. Ibnu Mas'ud, Plastik. antum fi zamanin Iya. khairukum fihil masali'u fil Wah ya. Wah, wa sayati ba'dakum zamanun yakunu khairuhum fihi al-mutasabbit al-mutawakkil syubhat. kan aku udah bilang itu masalahnya kali bisa. Kalian semua Kan kalau dia Al-Hasil. di Pesantren ada salah pada dia masa waktu di dalam antum fi zamanin. Kalian semua sekarang ada di satu masa. Sebaik-baik kalian dalam masa itu adalah orang yang cepat di dalam perkara yang bagus. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang cepat melaksanakan kebaikan. Kalau ada kebaikan, dia itu tidak akan mau ketinggalan. Oh enggak salah. Ini kan benar. Ini Saya tibadakum dan akan datang sesudah kalian zaman yang ada sebaik-baik kaum di dalam zaman itu al-mutasabbit, orang yang hati-hati, al-mutawakkil, orang yang mandek. Mbak Om, jangan tutup Om Artinya karena anu nang. Cari tahu tidak ya lu gegabah, Oke nih. tidak Tutup. gampang-gampang Boleh. satu Giliran perkataan apa? pekerjaan, Ya. menang untuk meneliti bagaimana yang akan saya kerjakan ini benar apa enggak, sesuai dengan anjuran Rasul dan Allah apa enggak, Allah dan Rasulnya. Kenapa? Dia itu selalu berhenti, selalu hati-hati. Dikasratil syubhat, karena banyaknya barang-barang syubhat. Karena banyak syubhat, jadi dia tidak gegabah dalam mengambil sesuatu dan mengatakan sesuatu. Laqad sadaqa faman lam yatawaqqaf fi hadzal zaman wa faqal jamaahir fima hum alaih wa khadu fima khadu fihi halak kama halak. Benarlah ungkapan Ibnu Mas'ud, berarti barang siapa yang tidak hati-hati, tidak berhenti dulu mengawasi apa yang akan dikerjakan, ini dikerjakan apa enggak, kalau dikerjakan, kalau sudah kelihatan sesuai dengan anjuran Rasulullah, orang yang tidak berhenti di dalam zaman ini, dia terus bekerja berbuat tanpa angan-angan, tanpa mikir-mikir, tanpa menilai, disamakan dengan
amalan yang diberikan Rasulullah. Pokoknya kebanyakan orang berbuat seperti itu, ya ikut mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Dan akan terus berbicara dengan apa yang masyarakat bicarakan. Orang yang seperti ini halak, akan rusak. Seperti mereka para masyarakat yang rusak. Jadi malam ya tawakkuf, orang yang tidak mau berhenti untuk meneliti, untuk membahas, untuk mengetahui cocok apa enggak dengan ajaran Rasulullah, dia kok tidak berhenti seperti itu dulu. Apa yang dikerjakan oleh masyarakat, ya ikut yang mengerjakannya, yang diungkapkan oleh masyarakat, yo mereka, ya dia itu ikut-ikut membicarakan, orang itu halak, akan rusak. Seperti masyarakat itu juga rusak. Jadi sama, tondong gruyung lo, apa? Wes pokoknya ana wong ngene, ana wong ngono, ngalor, gitu. Orang diteliti perbuatan mereka yang seperti ini sesuai dengan syariat Islam enggak. Dia tidak mau meneliti, malam ya tangkap, tidak berhenti dulu untuk meneliti, membahasnya, maka akan rusak. Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat Hudzaifah dawuh, ajabu min hadza, lebih mengagumkan daripada ini dawuh Ibnu Mas'ud, inna ma'rufakum al-yawma unkarul zamani. Atune pira-pira kebagusan sira kabeh ing dalam dina iki iku arep dinilai barang mungkar pada zaman yang lain. Qad mado, sudah kelewat. Ana mungkarakum al-yawma ma'rufu zamani. Barang sing sampean anggap mungkar saiki, meneh-meneh pada suatu waktu akan menjadi ma'ruf, barang bagus. Qad ata ma'rufu zamanin qad ata wa innakum la tazaluna bi khairin ma araftumul haqqa. Dan sesungguhnya karena akan terus-menerus dapat kebaikan selama kalian tahu mana yang hak. Kalau sudah tahu ini yang hak, maka terus akan mengikuti yang hak itu. Bahkan al-alim fikum ghairu musakhifin bihi. Orang yang alim yang ada pada kalian, yaitu para sahabat namanya, itu tidak diempreakan, tidak diringankan. Selama kalian tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan kalian akan mengikuti apa yang telah kalian ketahui itu benar, kamu tidak akan ketinggalan, akan bagus terus, karena sudah diberi pengetahuan oleh Allah mana yang bagus, mana yang jelek, dan dia memilih yang bagus. Karena alimu fikum,
ghairu mustakhfin fihi. Mustakhfin ya mutakhaffin. Orang yang alim pada zaman kalian tidak akan samar dengan barang yang hak itu. Aku condongnya ngono macamnya. Ghairu mustakhfin. Istakhfa dari khafiyah. Ora milang-milang samar kelawan barang kang hak. Maka adalah alim fikum ghairu mustaqbil bihi. Akan sedekah teman-teman wis benar sapa Ibnu Mas'ud. Fa inna aktsar ma'rufati hadil asar mungkarat fi sahabat. Barang-barang bagusnya masa-masa ini itu adalah perkara mungkarnya pada zaman sahabat radhiyallahu anhu. Id min ghururil ma'rufat fi zamanina tazyinul masajid wa tanjiduha wa infaqul amwal al-azimah fi daqaiqi imaratiha. Karena setengah dari terbujuknya barang-barang yang bagus pada zaman kita, termasuk yang bagus pada zaman kita itu apa? Menghias masjid, bagusaken masjidnya mentereng, dan meninfakkan harta yang besar di dalam lembut-lembutnya pembangunan masjid. Farsil bus ar-rafi'ah lan gelar lemek ingkang bagus di masjid-masjid. Kalau kana yu'atu farsul bawari fil masjid bid'atan. Buat karena teman-teman ono kelakuan yu'atu dan wilang-wilang gelar kira-kira kloso ing dalam masjid dianggap barang bid'ah. Laqad kana, padahal dulunya pada zaman sahabat memberi lemek gelar di masjid itu merupakan barang bid'ah. Hal sekarang enggak, bagus sekali karpetnya, bagus, masjidnya mentereng, tapi zamannya tambah maju sofe. Asalnya 10 baris jadi 7 baris, malah berkurang lagi. Tambah maju barisannya. Masjidnya mentereng, tapi yang jamaah titik. Wakila innahu min muhdatsatil hujjaj. Muhdatsatil hajjaj. Hal yang demikian itu farsul bawari itu barang model-model hajjaj. Qad kana al-awwalun qallama yat'aluna bainahum wa bainat turabin ajizan. Orang dulu sedikit yang menjadikan antara mereka dan tanah diadakan penghalang. Jadi tak ada mereka itu ketika sholat ya di atas tanah itu, tidak di
tutup dengan sajadah, dengan tikar, dengan Allah. Mereka langsung Allah yaj'aluna bainahu wa bainal turab ajizan. Jadi yang memulai katanya adalah Hajjaj. Panglima tentaranya Bani Umayyah. Yang tidak segan-segan membunuh cucu Rasulullah. Wakadzalik al-istighal bi daqaiqil jadal. Mereka juga sibuk dengan lembut-lembutnya ilmu diskusi, ilmu apa? Padu, poro padu, Waladoro, adu panemu. Ajal ya ulumi ahli zaman, termasuk luwih agung-agungnya ilmu ahli zaman. Orang yang ahli jadal, ahli munadharah, dia adalah orang paling bagus. Dianggapnya seperti itu. Azwan al-Azamil Qurban. Mereka menyangka bahwa sibuk dengan jadal itu termasuk lebih agung-agungnya amalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Ta'ala Allah. Allah Akbar. Jadi orang yang paling jos, orang yang ahli debat pada zaman itu, karena mereka menganggap bahwa debat itu adalah termasuk amalan yang untuk mendekatkan diri pada Allah. Bahkan minal munkarat, padahal dulunya itu termasuk barang mungkar. Termasuk lagi pada zaman sekarang ini qararul ma'rufat atalhin, gawe pelatan fil Quran yang dalam Quran, wal adzan dalam adzan. Baca Al-Quran di indahkan, dilakokno sing merdu. Baca Qurannya, baca adzan juga begitu, diindahkan baca adzannya. Wa min dzalika at-ta'assuf fil nadhafah, termasuk gharazul ma'rufat adalah melewati batas di dalam membersihkan wal waswasa, dan waswas fitohara di dalam sesuci, wa taqdiril asbab, dan ngira-ngira akan kira-kira sebab al-baidah di najasati tiap ing dalam najise pakaian, mata sahul tartane gampang di hilil af'iman ing dalam halale kira-kira panganan, mataharimuha dan harame panganan,
ilalaga ilidalik karang sepatane kabeh sing jeneng tasawuf itu. Kalau masalah sesuci, masalah wudhu, oh, mari-mari, selesai-selesai, melewati batas, yang namanya orang was-was. Ini katanya bukan karena was-was, yaitu ta'assub fil nadhafah. Ketika menyucikan sesuatu, oh, keterlaluan, melewati batas. Tidak, ketika sesuci itu, wudhu, mandi, itu dibarengi dengan sifat was-was. Dan mengira-ngirakan sebab yang jauh di dalam najisnya pakaian. Padahal jauh, tidak mungkin terjadi seperti itu. Itu sudah dipegang, jadi nggak akan dipakai lagi pakaiannya. Di samping dia itu tasahul, gampang ing dalam halale makanan, ing dalam harame makanan. Allahu Akbar. Jadi sebab-sebab yang jauh sudah dipakai. Ini barang najis. Sudah seperti itu. Tapi ke dalam masalah makanan gampang. Gampang. Dalam masalah haram halalnya. Dan yang lain-lain. Laqad sadaqa teman-teman benar sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu karena dawe Ibnu Mas'ud antumul yauma fi zamanil hawa fihi tabi'un lil ilmi. Kalian semua pada hari ini ada di zaman al-hawa fi tabi'un lil ilmi. Hawa nafsu, kekarban nafsu dalam waktu zaman itu mengikut ada ilmunya. Kalian masih bagus karena apa itu? Hawa nafsunya itu ngikuti ilmunya. Jadi ilmunya itu apa itu? Hawa nafsunya disetir oleh ilmu. Kalau menurut ilmunya salah, acuh. Kalau benar, silakan teruskan. Jadi orang yang melaksanakannya amalan dengan bagus itu zaman kalau semono wasayati alaikum zamanun, dan akan datang pada kalian suatu masa yakun ilmu kitabian lil hawa, dibalik ilmunya yang mengikuti hawa nafsunya. Ketika menghukumi satu perbuatan
itu yang berbicara adalah hawa nafsu. Ilmunya ngikut, artinya dia tidak menggunakan ukuran petunjuk ilmunya, sudah disingkur. Jadi ilmunya ngikut hawa nafsu. Ini kata Ibnu Mas'ud. Kalian enak sekarang itu hidup ada di zaman di mana hawa nafsu itu mengikuti pada ilmunya. Nah, besok akan datang suatu masa yang mana ilmu itu masuk, ilmu itu ngikut anjuran-anjuran nafsu, ajakan-ajakan nafsu, itu akan diikuti oleh orang ini. Allahu Akbar. Akad kana teman-teman ana sapa Ahmad bin Hanbal yaqul. Jadi orang-orang yang dekat dengan pemerintah itu nanti pemerintah itu akan nanya pada orang-orang alim yang dekat dengan mereka. Gimana ini hukumnya? Kita akan, kata orang alimnya, kita akan memakai ini apa enggak? Ya iya kalau bisa, kalau boleh. Oh, kalau gitu terus dia itu pulang mikir, ya apa caranya boleh dalilnya, kok ono orang sing memperbolehkan. Dicari, nggak ketemu. Semuanya itu adalah melarang. Wah, kalau gitu saya saja yang tidur di sini. Allahu Akbar. Masya Allah. Imam Ahmad berkata apa? Yaqtarul ilma. Mereka meninggalkan ilmu. Orang-orang Islam sekarang sudah meninggalkan ilmu. Aqbalu alal gharaib. Mereka madep menuju konsentrasi kepada hal-hal yang aneh-aneh. Ilmunya sudah ditinggalkan. Ma'aqallal ilma fihim. Alangkah sedikitnya ilmu yang ada pada mereka. Allah musta'an. Allah lah zat yang disuni pertolongan. Qala Malik bin Anas, lam takunin nasu fiha yas'aluna anil umur kama yas'alun nasu al-yawma wa lam takunil ulama. Allah. Imam Ahmad berkata, mereka meninggalkan ilmu sing ditepu barang-barang sing aneh-aneh. Itu namanya ma'aqallal ilma. Alangkah sedikitnya ilmu mereka dalam masalah itu. Allah musta'an. Allah lah zat yang dimintai pertolongan.
Qala Imam Malik bin Anas lam takun nas fi mawdu yas'aluna an hadhihi umur. Orang-orang pada zaman yang dulu yang awal itu tidak ada menanyakan tentang masalah ini. Kama yas'alun nasul yaum koyo oleh manusia saiki takon koyo ngene koyo. Ya Allah. Alam yakun al ulama yaquluna haramun wala halalun. Walakin adraktuhum yaqulu mustahabun wa makruhun. Para ulama pada waktu itu pada zaman yang dari dulu sudah dikatakan akan datang suatu masa. Jadi orang yang hidup pada masa itu orangnya orang alim, maka dia akan mengamalkan ilmunya dan Allah minum dulu. Enak. Imam Malik berkata, Malik bin Anas, orang-orang dulu tidak ada yang bertanya tentang ini, perkara ini. Seperti orang-orang sekarang bertanya, menanyakan masalah ini. Para ulama dulu tidak berbicara haram halal, tapi saya menemukan beliau berkata mustahab makruh. Walakin adraktuhum yaqulun mustahabun makruhun. Akan tetapi aku menemui mereka, menjumpai mereka berkata ini mustahab, disunahkan, sedikit dimakruhkan. Manau annahum kanu yang dulu lebih takut karoha bab. Artinya ungkapan seperti ini adalah bahwa mereka dulunya memperhatikan hal-hal yang lembut-lembut, yang makruh, yang sunnah. Bamanahu utai manane dawe sahabat Malik bin Anas. Ini kok Anas bin Malik kok yang anune Malik bin Anas kok. Jadi bukan sahabat ya Malik bin Anas. Yang Anas bin Malik itu sahabat. Itu terus maknanya loh kok Anas bin Malik. Mana utai manane kaul Anas bin Malik kan apa itu keliru, yang betul Malik bin Anas. Malik bin Anas itu ya Imam Malik yang punya kitab Muwatta itu.
Imam Arba'ah, Imam 4, Imamul Madinah, orang yang jadi imam di kota Madinah. Maknanya dawuhe Malik bin Anas, annahum satune kabeh melihat lembut-lembutnya masalah yang makruh dan yang sunnah. Fa'amal haram fakana fahsyuhu zahiran. Anapun perkara haram, mongko ana apa eleke haram zahiran jelas. Kalau daqaiqil karoha nisab dan istibab itu maklum. Barang haram itu kejelekannya sudah jelas. Jadi katanya mereka sudah tahu semua. Karena sudah tahu semua, ya sudah kita cari yang belum mereka ketahui. Karena Hisham bin Urwah yaqul la tas'aluhum al-yawm amma ahdathuhu. Ojo nakoni sira kabeh ing jangan bertanya mereka pada hari ini tentang apa yang mereka buat-buat barang baru dengan diri sendiri. Karena buat a'addu lahu jawaban. Mereka sudah menyimpan pertanyaan. Hisham bin Urwah itu berkata, jangan bertanya mereka pada saat-saat sekarang ini tentang apa yang mereka ahdatsuhu, perkara kang menyarankan apa ulama ilmu yang musim dengan diri sendiri. Kainahum qad a'addu lahu jawaban. Kenapa tidak di Fa'innahum qad a'addu lahu jawaban walakin saluhum anis sunnah.
Kalau tanya orang sekarang, ulama yang ada pada zaman sekarang ini, jangan menanyakan tentang apa yang mereka bid'ah-bid'ahkan, mereka ada-adakan yang mestinya tidak ada. Mereka mengada-ada dengan diri sendiri. Maka mereka adalah, kalau nanti ditanya masalah itu, sudah persiapkan jawabannya. Nah, terus kalau begitu, nanya apa? Nanya yang lain. Yatuhim fa'innahum qad a'addu lahu jawaban. Mereka telah menyimpan. Iya, kalau mereka ditanya ya orang sudah disiapkan jawabannya. Ya, bertanyalah tentang sunnah. Itu menurut zaman Rasul ada satu hadisnya mungkin. Apa hadisnya? Karena melayar punah. Mereka tidak mengetahui, ulama dunia itu tidak tahu tentang sunnah itu. Jadi jangan bertanya tentang yang dibawakan oleh mereka. Dari yang mana sudah disiapkan jawaban kalau ada pertanyaan. Apa masalah sunnah? Apa sih maksudnya sunnah? Diapakan tuh? Jadi bertanya tentang biar kelihatan ulama dunia apa ulama akhirat. Iya. Makanya nasabah Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah yaqul la yanbaghi liman ulzima syai'an min al-khair ayyamala bihi hatta yasma'a bihi bil athar. Tidak seyogianya orang yang diberi ilmu tentang sesuatu kemudian dia amalkan sesuatu itu. Tidak seyogianya orang yang diberi ilham tentang sesuatu dari kebaikan mengamalkannya sampai dia tahu tentang masalah itu di hadis-hadis Rasul. Nah, yang bagilah atas mahil atas. Jadi jangan mengandalkan aku soal ilham kok. Disamakan dulu dengan dimuazanah dulu dengan apa yang ada dalam hadis. Sabda Rasul, sabda para sahabat. Wa yahmadullah, maka muji sapa man ing Allah Ta'ala. Idh wafaqa ma fi nafsi, karena dia itu tidak cocok apa yang ada di
ilham itu dengan apa yang ada dalam hatinya. Allah alam. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih. Dan ada kurang ada lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Waalaikumsalam. Suaranya apa sih? Oh, dulu kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala biha innahu wal wafat wa taqdirna bi ajrina hajat wa tarfa'na ala darajat wa tuqina bi nas'aluka Allahumma ya Allah. La tuzigh qulubana Rabbana ighfir Amin. Alladhina amanu sallallahu wa sallam. Al-Fatihah. Ala Muhammad.